Keren kan kalau tidak salah. Iya betul. Ada keren juga. Ini sekarang waktunya dari lo membuktikan kalau memang dia bukan cuma jimat gitu kan. Dia memang kuat dan match up-nya juga memang hijaunya yang saat itu mungkin mereka bertandingnya tuh as a team. Mereka bertanding siapa yang akan dimainkan. Tapi sekarang mereka bertanding dengan bendera yang berbeda. Yap. Jadi tergantung dari bagaimana mungkin dapat hijaunya. Apakah berhadapan dengan mantan sini akan membuat lebih terbakar semangatnya? Iya. Atau lebih terpukul misalnya gitu. Atau takutnya terbakar tapi kebanyakan kebakarnya kan. Angus soalnya. Angus tuh. Dimasak tuh jadinya. Ya. Hey, ini dia keys to victory untuk EVOS nih. Yap, dimana New Game Plan memberikan Doma untuk winning match up dia, berarti buat di laningnya dia terutama ya. Dan kreatif lah, dan juga adaptif di dalam game. Apa yang bakal dibuka juga yang draft yang dimainkan oleh G sekarang, strategi. Karena kalau kita tahu yang kemarin-kemarin mereka mainnya full heavy CC, siapa tahu nih dengan kehadiran Parcel ini menambahkan warna tersendiri buat mereka. Mereka gak cuma bermain heavy CC, tapi mereka bisa bermain single target pick off. Dan keys to victory bagi Samsung Galaxy S24 series untuk Dewa sendiri. Ini ya move on dari Gold Sentris dan Hijume yang bermain dinamis. Karena kita tahu kemarin ada Watt, mungkin ada Drian juga sentrisnya, tapi sekarang dengan kehadiran dengan Hijume ya diharapkan Dewa United bisa mendapatkan permainan yang jauh hidup lagi untuk area mid-nya. Dan Toriso yang berpindah, apakah Comfortido-nya akan diberikan untuk bisa selalu enable team fight-nya? Karena kalau kita berkaca dari season sebelumnya, oke untuk Dewa sendiri, karena mereka terlalu goal sentris. Tapi tetap yang menjadi jangkar utama mereka ada di XP kan waktu itu. Dixon lah yang memang waktu itu berjuang mati-matian untuk bisa menjadi gelandang serangnya, menjadi gelandang bertahannya. Sementara kalau dari EVOS Glory sama, Fluffy. Kalau sampai Fluffy nggak jalan, Fluffy-nya ditekan terus-terusan, ini yang lain bisa goyang juga, Pak. Bahkan kayak season kemarin Fluffy juga kayak punya signature hero Terisla yang memang itu menakutkan banget dan sering di respect kan. Ya bukan cuma Terisla juga ya, ada Xbox bahkan ya itu. Iya, tapi api ya. Kalau kita lihat win streak-nya mereka karena api. Itu dia. Xbox yang di notch banget. Tapi ya, gue penasaran sih jujurnya dari Dewa United juga seperti apa strategi yang mereka siapkan. Karena dengan ya digantinya, bahkan Ray juga tuan kan baru balik ya. Betul. Kayak Watt doang berarti satu-satunya yang memang masih stay dan draftnya akan langsung dimulai. First pick kah, second pick kah, itu akan paling berpengaruh. Dan Dewa United first pick, second pick untuk EVOS. Oke, Terila Tusin sudah ditiadakan, gak ada chip juga. Tapi menarik karena Terila di sini benar-benar diprayo buat di-ban oleh Dewa United. Iya, dan di sini ya mungkin Ray juga ngelihat EVOS Glory ini masih terbayang-bayang season lalu, Pak. Dimana mereka hampir menang aja waktu itu kan. Mereka hampir teriak kan. Tapi waktu itu berseragam untuk Ray-nya. Sekarang kan sudah berseragam ini lagi. Iya, jadi teman ya sekarang ya. Iya. Ray-nya udah Ray ngelihat EVOS ini udah. Waduh, gembes nih satu langkah kepleset dia di sana. Misi balas dendam kah untuk Ray? Karena ada Link dan Zaz berbeda dengan di match pertama ya. Zaz-nya sekarang ada di ban untuk second pick-nya. Bahkan kalau ngomongin Zaz sendiri di game kedua match pertama itu nggak dipakai kan? Iya sih, benar-benar dilepaskan buat Zaz-nya juga. Dan yang lepas buat Assassin menurutku Hayabusa kalau mau diambil di awal juga bisa, tapi masih dengan Valentina yang 2 game berturut-turut menjadi prayo untuk diambil first pick. Ini juga powernya Hijume nih. Bukan prayo juga sih, tadi kan sempat dilepasin ya, nggak di prayo Loi ya tadi buat game pertama. Ya, tapi langsung dibalas sama Onyxnya langsung diambil powernya. Jadi kayak hitungannya tetap prioritas lah. Ini ada Hayabusa. Kalau mau diamankan sekarang buat dipakai oleh Annabelle. Stasin, yes. Sebenarnya kalau misalkan mau di 3 juga nggak apa-apa sih, dia masih ada Nolan juga kan. Seandainya nanti habis dan memang mau menggunakan Assassin, apalagi kayak dia Alpha. Terus sekarang untuk match up sama Assassin agresif di awal tuh Alpha masih unggul. Ada Alpha dengan si Bane ya kalau kita bicara fighter. Buat jadi jungler tank. Oke, opsi. EXP dulu kah yang bakal disecure sekarang? Ada Edit bener, Arlot, atau dua-duanya sepaket. Mosso dan Kufra. Wow. Ini dia ngambil Kufra membuktikan kalau memang, ayo lo kalau berani pakai Assassin lo gitu kali ya. Dan juga ngedinai Valentina sendiri kan. Karena dari Valentina juga dengan efek dash yang dimiliki ini yang bakal bisa di cancel berkat bouncing ball. Tapi berani gak sekarang buat ngebuka Assassin? Belum ternyata, karena Cloud bersama dengan Edit yang ternyata dipakai oleh Dewa United. Nah, Cloud-nya bakal jatuh ke tangan dari Watt, dan kita tahu ini Watt dengan Cloud adalah pemain yang cukup berbahaya nih, Lil. Iya, Cloud sendiri yang memang menjadi hero power dari Watt sendiri juga. Kita tahu bukan cuma dari Cloud-nya doang. Watt itu terbiasa nge-carry game, Om. Nah,
Cloud ini memang hero disetting untuk carry game. Jadi ini hero yang sesuai banget. Ya di season kemarin kita sedang juga melihat Kari yang Kari, dipakai ya, juga sama teman-teman dari Dewa United. Tapi masalahnya sekarang Vexana nggak ada jungle ini munculin. Oke, masih disimpan ternyata buat jungle karena memang untuk Anafel sendiri dia cukup fleksibel ya dengan jungler-junglernya dia sendiri. Tadi sempat di-mention ada Alpha bisa keluar, Hayabusa bahkan masih bisa pakai dengan dia. Lancelot bahkan mungkin kalau masih mau dipergunakan. Iya juga ya. Anafel untuk Lancelot dia sempat ikonik juga tuh Lancelotnya kan. Yap, Lancelotnya dia. Tapi gue pengen nambahin satu sih Om paling sekarang untuk Assassin. Joy udah boleh juga sih masuk ke dalam. Tapi kalau first place juga kayaknya. Second place. Second phase ya. Ya. Atau bahkan di pilihan terakhir lah biar musuh kaget juga. Harus dilihat berapa banyak efek sisi yang bakal diberikan. Tapi menurutku memang benar sih. Kayak dengan diambilnya Kufra sendiri ini bisa ngebina yang antara Fanny atau Joy. Iya kan? Ya. Biar sengaja ini Om. Ya udah kalau mau pakai dah. Gua ada Kufranya. Udah aman ya Kufra ya. Dan mungkin Kufra di turnamen yang terakhir ini maintenance juga cukup besar. Persenan. Iya, karena dibalik lagi Assassin kan. Yap, Dan Assassin. simbolnya aja tuh udah ngaruh banget, udah ganggu banget. Hayabusa kena Kufra sih sakit kepala ya, asli. Bisa masuk gak bisa pulang juga. Itu dia. Kejedot dia di tengah-tengah. Dibolain Om. Dibolain. Itu yang susah banget. Tapi utility-nya udah lengkap sih kalau untuk Evos menurut gue. Vexana, Kufra, itu udah ada dua sisi. Bahkan kayak dari Gold Letter aja bisa start. Ya, terus sekarang Hayabusa sudah mulai di ban juga ya. Alpha kah yang akan di ban sebelah ini? Carmilla. Carmilla. Ini target juga mungkin ya ke Mueza. Salah satu hero favoritnya juga dari Carmilla. Dan untuk last band ini, Alpha kah? Bane? Atau Assassin? Nah ini nih dilema nih sekarang. Tapi untuk match yang kedua ada Hylos. Ada Hylos Ada apa? Hylos. X-Villain-nya masih ada juga nih. Bisa. Kebuka. Hylos kah? Atau tetap pakai dengan Tamusnya? Kamu Vengeance juga buat lawan Cloud. Ya. Itu masih bisa. Oh, kalau ngomongin XP ada satu lagi Om. Baru di bawah. Cici nggak ada ya. Alpha, oke. Oke, masih jaga. Hayabusa Alpha. Dan ini untuk historinya ya dari Mueza, dia juara 3-4 dari MDL season 7. Yang sama di season 8 juga dengan bendera Oki Pegasus. Dan first place kemarin dari MDL season tadi dengan bendera King Flame Junior. Iya, dimana ini waktu mereka first place juga mereka luar biasa ya. Dari 3-0 jadi 4-3 loh. Reverse sweep. Waktu itu dalam banget sih itu ya. Iya itu. Itu benar-benar dalam banget waktu itu momentumnya. Parah memang kelihatan banget. Dan ya ini dia untuk pick up 4 Ruby ternyata. Salah satu hero yang sebenarnya rame juga sih dari Ruby. Ya, heavy CC ya dia. Jadi banyak karakter, tapi masih loh berarti di sini. Di Force Glory mereka masih main dengan heavy CC kontrol mereka. Masih ya? Masih Masih berputar. masih seputar sana. Cuman sebenarnya apakah itu salah? Ya tidak. Tidak. Tapi setidaknya lu mencari alternatif yang lain. Kalau emang masih kebuka ya nggak masalah mereka mau main kayak gitu. Powernya begitu. Ya. Tapi sekarang apakah memang mereka sudah mengembangkan sesuatu ya? Nah, itu. Dengan apa yang sudah mereka atau akan mereka bawakan sekarang? Julian Pick. Dewa United bermain dengan cukup agresif ternyata. Ya. Dan mungkin kabar buruknya buat Julian sekarang dia harus berhadapan dengan Ruby dan juga Kufra. Cancellation dan Waduh. Ini debut dari Hylos kembali muncul untuk XP-Lane ya. Hero seperti Moskow, pokoknya yang pakai item tech speed itu di tempel Hylos capek banget sih. Nah, ya, karena mau gak mau fokusnya dia adalah buat lari ya. Tapi sekarang berhadapan dengan Hylos, Bane ini menurutku jadi jungler yang kuat banget. Ya. Untuk main front to back ini bakal ditabar dengan siapapun, siram Tapi dengan kan, Ganyu. tapi sekarang kalau kayak begini kondisinya, Hylos mau Vengeance apa Revitalize aja? Kalau saya tetap tim Vengeance sih. Vengeance ya? Vengeance banget ya. Kalau Revitalize itu lebih ke dia durable untuk team fight. Kalau Vengeance buat lawan dan Assassin masih. Nolan. Cukup berani dengan Nolan karena Oke. pastinya bakal ditempel habis. Sekali salah move ini ditempel habis-habisan sih Om ya. Yes. Buat kaburnya Akan sih. gimana lagi nih nanti nih untuk pertempurannya. Tapi jujur dengan Kufra yang diambil itu udah lumayan banget tadi untuk menutup efek sisi dan dia matiin mobilitas lawannya. ya benar. Cuman biasanya Kufranya kalau sekarang misalnya nanti dia lompat juga dengan Tyrant Revenge dia karena si Hylos dan Hylosnya gak langsung ke Instant Burst ya udah kena ML dia. Yap. Karena di sini mereka juga harus mengelak lagi dari law and order yang sangat-sangat mengganggu yang bisa dihasilkan dari Hylos. Tapi ini dia. Yap, Revitalize dari Hylos. Ini untuk ya karena sekarang tuh paling keselnya adalah Clock of Destiny. Betul. Dari Clock of Destiny yang memang menambahkan kan buat hybrid defense.
Yap. Oke, sudah terdengar bagaimana suara dari Bos Bam di belakang kita dan juga anak dewa di pojok sana. Tapi karena ini match yang pertama, kita mau tes dulu nih ya. Ini match pertama untuk masing-masing tim. Anak dewa, are you ready? Oke, belum ready sepertinya. Tapi Bos Bam, are you ready? Yowes, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Wow, match kedua yang gak kalah panas dengan match yang pertama. Sabar, di Juve satu terakhir dan Panzer. Wow, Itu benar-benar wow, tapi karena terlalu dalam kan buat Hijum ya. iya benar karena ini adalah mantan timnya juga, makanya semakin wow gitu. Iya, itu poin. Terus kamu lagi Ya, dan tertabrak juga satu terakhirnya. Kali ini Weza bisa bertahan, tapi Weza berhasil diamankan. Hanya saja Navel yang menjadi bayarannya. Dan sekarang waktunya untuk Ray bisa membantu keadaan mereka menyamakan poin kill. Wah, ini rugi sih jelas kehilangan Annabelle di awal setelah dapetin 2 buff, Om. Dan juga tadi kalau kita bisa melihat bagaimana Ray sendiri yang memberikan damage yang cukup besar sekali tadi. Enhance Shine yang terjadi juga. So let's see, dari emblem setnya Soriso dengan full tank emblem, dimana dia akan sangat-sangat tanky juga, apalagi membawakan Revitalize. Dan kita belum melihat di sini Soriso untuk join tim fight-nya, karena mungkin Soriso-nya bakal lebih diplot untuk bisa menangin nanti di turtle yang pertama. Farming dulu ya, balik lagi untuk di arah kalau ujungnya. Tapi Annabelle, walaupun tumbang sekali, gak ragu dia untuk masuk ke dalam jungle. Dia tahu juga jungle dia udah di refresh. Yep, ya kita tahu lah pattern farming yang dimiliki Navel juga sangat-sangat baik sekali. Dia tahu harus pergi ke arah mana sekarang. Terlihat Panzer udah langsung dihajar, tapi bisa nakal Panzer yang bisa pergi dari tersebut, tapi masih dikejar pula dengan satu NN Chain yang sudah terlihat. Memang di all in tadi Ray masih ragu dia untuk mengeluarin semua skill. Takut tiba-tiba ditabrak balik, tapi sudah level 4 itu. Oke, belum level 4 juga. Sementara sekarang Cloudcross sudah level 4 dan siap bergabung ke area dari Turtle. Akankah Navel masih sempat untuk bisa menghancurkan ketonton tersebut? Tidak, dia pergi saja. Lepas ya, free turtle pertama. Yap, ini dia yang mungkin dari Dewa United kemarin belum ada ya. Menang buat early game lah. Dan sekarang mereka sudah dapetin early game ketika mereka menang. Kita tahu bagaimana mid game mereka bakal cukup mengerikan, dan late game-nya mereka masih membawakan Cloud. Dan Cloud-nya juga lumayan tidak tersentuh di sini untuk di area top lane. Yep. Oke, cukup berimbang sepertinya ya talent prediction ini. 3 untuk Dewa, 3 Untuk Dra. Oke, dan ngomongin soal mid game ya, sebenarnya buat ini ya, sampai ada itemnya jadi, itu bakal beda cerita lagi. Apalagi sekarang dari Squid plus Mitra Crown, Yap. jadi mimpi buruk juga tuh. Dan ini cukup kebantu dengan adanya Ray. Mana di early game-nya bisa ditekan dengan Ray juga tadi. Dan damage dari Julian kita tahu. Untuk di early, apalagi kalau memang follow up damage di belakang ini ada, itu akan sangat menyakitkan dan bisa langsung instant block siapapun. Ini dengan 2 poin kill untuk masih sedikit. Sebenarnya temponya agak sedikit turun nih, karena ya balik lagi, duanya sama-sama farming, pattern diselesain dulu, biasanya pas ketemu, setelah semua jungle selesai, baru kan nanti fight. Yep. Ada sedikit perbedaan level nih ya antara Annabelle dan juga Ray. Sedikit saja tadi terlihat itu perbedaan satu turtle yang berhasil diambil. Ya, tapi Soriso bakal terlihat kuat banget ya. Mungkin karena ya lebih mungkin bisa farming, tidak akan bisa menghalau buat Kailasnya untuk tetap farming juga. Jadi sama-sama dengan metode farming dan bahkan Clock of Destiny nanti kalau sampai jadi juga buat dia akan sangat-sangat tinggi sekali. Biasanya di Legend Game-nya dulu, atau ntar akhir-akhir mungkin dia di kedua ketiganya baru di kedua. Karena efek dari gift-nya Legend Game itu udah dahsyat banget sih menurut gua. Regen darahnya itu yang langsung tembak ketika udah setengah darah. Itu udah bikin sel bakal kuat, dan itu berdampak sama reputasi. Jadi akan nambah. Oke. Sementara sekarang di area tengah mereka masih sempat untuk bisa melakukan sebuah pergerakan. Satu wave minute tadi diambil oleh Cloudcross dan di atas udah mulai berkumpul semua ya. Jadi sejauh ini memang Watt masih baik-baik saja. Karena dia bisa mengimbangi Doma untuk melakukan farming kan, karena kita tahu itu adalah Cloud juga BMI, kalau lebih sering dipakai untuk bisa menyelamatkan diri sendiri. Lama masih bisa dapetin minion, slot sih aman. Yang bahaya adalah lawannya, tapi karena memang Moskov juga sekarang udah itu farming kayak udah, Goblin jadi itu aja. Jangan sampai ada yang gitu lagi. Yap, ini benar-benar dibuat ya sebuah pertahanan yang cukup baik oleh pemain-pemain dari Dewa United itu sendiri. Tapi barusan terlihat Spirit of Destruction gak konek karena siapapun malah membuat pansernya menghilang di dalam pertempuran tersebut. Ya, berkumpul 5 member dari Dewa United mendapatkan turtle kedua mereka. Wow, lihat tuh Soriso waktu melakukan zoning tadi sangat-sangat slow sekali.
ketika kena, udah gak bisa kemana-mana lagi dan benar-benar tim fight harus di-initiate oleh EVOS Glory. Dan bukan cuma tadi zoning doang, dia bahkan juga revitalisasi buat nyelamatin posisi dari Moisa. Ya, dan Moisanya juga akhirnya survive ya. Sementara, oke, dari EVOS Glory harus mencari cara untuk bisa menekan Ray. Kita lihat bagaimana para pattern untuk Ray sendiri. Ini cukup cepat, di early game sudah mulai bisa dipegang, dan bahkan nanti juga, ya sekali lagi untuk di late game, mereka masih punya Watt yang masih baik-baik saja dari tadi. Percuma gaming sempat dilakukan yang arah business, tapi nggak membuahkan hasil apapun. Bahkan ya Zorizo seperti biasa, ketika bermain jungle yang bisa carry, Julian atau Assassin, itu bisa langsung dikasih lane di atas mid. Yep. Tapi setidaknya ya antara Doma dan juga Annabelle nih, walaupun mereka berada di tempat yang berbeda, namun kita sekarang lihat dulu di bagian bawah, Fluffy masih selamat sendirian, menghajar 2 player tadi. Oke, memang masih bisa ditahan juga, tapi Fluffy kita tahu ini adalah Ruby kan. Mau dikeroyok berapapun, selama ada banyak wave minion di samping dia akan tetap bisa mendapatkan efek regen juga dengan spell steal-nya dia. Dan EVOS set up untuk turtle yang ketiga sekarang. Bagaimana Watt-nya harus bisa membaca, karena semua hilang dari minimap. Yep. Udah menghilang dan sekarang waktunya untuk mereka hampir saja bisa melakukan sebuah pergerakan. Tapi tadi Tyler Rivers gagal langsung nabrak Karawan dan Moisa mulai maju ke bagian depan. Waktunya untuk pemain dari Dewa bisa kembalikan apapun itu yang sudah diperbuat oleh EVOS Glory. Ya, belum ada korban ya sampai saat ini. Watt tenang banget tadi. Walaupun Panzer udah masuk, dia tetap masih stay calm aja. Iya, dan sayang tadi memang ya untuk Enhance Chain yang gagal untuk memberikan efek knock up ke siapapun. Jadi reset dan posisi untuk Dewa United, di mana mereka lah yang akan bisa melakukan setup terlebih dahulu. Waduh, Chorizo tuh lari agak cepat tuh. Semangat. Iya. Ailos balap nih udah jadi. Ailos memang ngeselin sih sebenarnya kalau kita berhadapan dengan Ailos. Keras banget, namun ketiga kembali setup Portal. Dan tidak akan ada lagi sarap yang bisa dilakukan oleh pemain dari EVOS Glory. Wow. 3 total perfect juga dan bahkan setup mereka. Sini Dewa United sangat rapi sekali. Kalau mau setup, wah ini depan mereka sudah banyak Moisa. Masih ada Zorizo juga. Di belakangnya jelas Ray selalu ready untuk bisa membackup rekan-rekan yang lain. Dan kelihatannya malah memang dipancing ya sama Moizanya. Ya udah nih makan aja nggak apa-apa, nanti teman-teman dia akan bebas. Apalagi Reps yang digunakan buat Moiza itu bakal jadi masalah sih. Dan untuk speed push ya kelihatan banget dari EVOS sendiri. Karena ada Navel, satu tanah juga udah hancur. Ya, kesalahan untuk split push-nya. Tapi tim fight-nya sini aku harus lihat karena dari Dewanya mereka sudah mulai membiarkan untuk Watt-nya join tim fight-nya. Ya, dari tadi Watt selalu ada di lane dia dan sekarang sudah mulai bisa join tim fight. DHS tadi sudah didapatkan juga oleh Watt. Gue nungguin lihat game sih, penasaran Blazing Blade sama ini yang Winter. Tapi ada game pack ya, Heroes DRX Grand perdana digunakan oleh Flaxi setelah update patch saat Falcon Happy Brand berhadapan dengan ASRG di SPS MLB Teaser. Tuh, pertama kali juga aku ngeliat Hylos-nya bawa Revitalize kan 2 kali berturut-turut juga. Jadi ya ini dia untuk Annabelle dengan 1 Melvic Roar yang baru saja selesai. Pergerakan dari EVOS Glory ini belum dapetin apapun juga karena Panzer nggak bisa setup. Oke, bertemu untuk kali ini ada Chorizo, Panzer, Doma. Udah ada 1 Glorious Pathway. Mau tidak mau untuk kali ini Panzernya akan membuat sebuah tameng agar bisa membuat pergerakan dari Doma bisa selamat. Tapi Domanya pun di depan berbeda, berhasil lagi dihilangkan. Gak bisa kemana-mana, bahkan ada pertarungan yang terjadi di 2 tempat yang berbeda. Dan keuntungan full untuk Dewa. Iya, mereka bisa dapetin mid turret-nya sekarang. Zoning dari Chorizo ya, lagi-lagi sih langsung Glorious Pathway-nya dibuka untuk memberikan efek slow dan membuat takut akhirnya semuanya yang harus mundur ke belakang. Dan itu dia untuk tim fight di 2 tempat yang berbeda dengan damage yang dimiliki oleh Dewa United. Ini sudah sangat mumpuni sekali. Mereka punya Ray, mereka punya Julian. Ya, ini masih one dimensional sih. Ya dari EVOS ya, balik lagi ngandelin late game, kita defense, cari kesalahan dari musuh dan balikin. Ya, sebenarnya kalau mereka menang di early mungkin battle seperti itu ya. Tapi karena mereka kalah tadi buat di early team fight di turtle-nya yang membuat mereka akhirnya harus cari momentum sesuai dengan draft mereka sekarang. Ya, Lord. Kenapa? Dan Lord menjadi milik dari Dewa tanpa ada gangguan sama sekali. Itu dia. Free Lord ini loh yang akan bahaya banget. Memang sih Natalat masih lengkap ya. Biasanya dipakai kalau tidak dulu kan. Tapi ini Dewanya benar-benar terlahir kembali lah kalau lihat bagaimana gameplay mereka dari awal sampai dengan 9 ya. Nah, makanya tadi kita harus melihat hasil late game mereka apakah serapi di early sampai dengan mid mereka seperti ini. Apakah kuncinya memang ada di Ray yang sudah kami ada untuk Dewa United di season kemarin. Dia dapetin banyak ilmu, banyak pelajaran dan sekarang dia bawa untuk Dewa. Iya. Ini setup buat Annabelle juga menurutku bakal sulit ya karena buat hitbox-nya kalau memang fracture yang dilepaskan ini agak sulit kalau memang mau target ke Watt. Susah banget malah kalau ngomonginnya ke Watt ya. Belum lagi dengan damage di depannya. Sebelum sampai Watt dia harus lewatin dulu Yume.
yang bisa nge-spam skill dan gua rasa itu bakal bocor kok. Yep. Dan di atas slot sudah ditemenin lagi dengan ada highlight tapi barusan terdengar I'm offended sudah dikeluarkan. Gak ada lagi sang lagi ya. Gak ada pop damage sama sekali dan ini rata-rata rontok. Sisa 1 nih di bagian topnya. Yap, yang dimana di topnya juga bisa di all in oleh Dewa United. Mereka bisa mancing tim fight-nya di situ. Nah, udah mau kelihatan juga ada Soriso ada mulai. Hancur sudah Inataretnya, hilang semua tersisa Bestaret dan gak bisa setup nih. Biasanya Kufra itu akan enak ketika dia punya badan di depan yang maju duluan, tapi Fluffy dengan Ruby dia nggak bisa badanin full. Ya, dan juga buat Kufra sendiri harus ada dalam rumput ya, dimana untuk area rumputan ini semuanya lagi dipegang Dewa United. Wedge dan Muay Thai sekarang serta Kabasa ditarik lagi Emo Fender tapi Ground Spanway di bagian belakang malah meninggalkan Pansen sendiri di area tersebut. Akankah mereka melakukan sebuah team fight terus-terusan tapi ternyata tidak, mundur lagi. Belum mau komit dengan adanya inisiasi tadi. Lagi-lagi karena Bueza bukan target yang tepat dong. Iya, nggak bisa langsung di burst ya, dan juga langsung tumbang karena banyaknya efek spell kill yang saya dapatkan dari Mueza juga. Dominan size ada, Blade Armor juga selesai bagi Soriso. Ini udah lebih daripada cukup di sini untuk bisa mengangkat team fight, karena untuk total damage yang bakal terjadi ini bakal masuk nanti datang dari si Julian dulu buat di mid left game-nya. Lagi-lagi Cloud yang memang sudah siap. Dan 4 magic damager ya, ini dari Dewa United yang berarti bahwa memang mereka bisa menangin di early-nya dan itu sudah mulai berjalan sesuai dengan rencana mereka. Itu bikin kuatnya bakal sakit banget loh nanti. Karena fokusnya ke magic defense kan. Ya. Dari teman-teman Info sendiri tadi kayak ada Radiant juga yang udah jadi kuat akan bebas banget. Dan jangan lupakan juga untuk late game ya. Late game ini semua bisa terjadi. Moskov memang hero late game. Itu Blazing Blood Cloud, gue rasa impact-nya bakal lebih dahsyat. Ya, lebih ke area kalau misalnya kita bicara soal Cloud dan badan sini menurut dari info yang mereka tidak ada yang tahan sama sekali, dan kalau memang defense nggak bisa di mereka mau gak mau harus mundur, dan setiap kita melihat mereka lagi mundur mereka kehilangan objektif. Ya. Lord selanjutnya akan menjadi medan perang yang sempurna bagi mereka berdua. Karena gue rasa Evos harus coba kontes sih. Kalau dikasih free lagi nih, Bestaretnya bisa free. Tapi lihat tuh, kekuatan dari Hylos juga ya. Soriso selalu bisa buka rumput di depan dan gak ada rumput yang bisa dihinggapi oleh Panzer sekarang. Yep. Dan Fluffy tertinggal Emo Fender gak kena tapi balas ini kan dicoba dan berakhir membuat Fluffy menghilang. Langsung mundur. Ada satu misplay tadi yang terjadi dari Fluffy. Langsung mundur semua. Dan ya slot masih bisa di-secure. Ya terbilang free lah ya, karena nggak dikontes juga. Iya, tapi setup Dewa United ini serem banget. Semua rumput dicek dan juga dari defense mereka tahu bagaimana total damage yang bakal mereka berikan. Mereka memukul mundur ini, akhirnya Evos Glory mereka nggak bisa mendekat sama sekali. PR-nya ya badan. Gak ada yang bisa nahan di depan, dan setiap kali ada yang ke depan efek slow dari Hylos ini udah gak bisa kemana-mana lagi. Team fight wajib ini sih rakyat. Ini sekalian pakai support nih, jadi adu durable kan. Ya Rafaela mungkin Matilda. Tapi karena memang di bawah juga sih, Hylos agak susah, dan Lord sudah mulai hadir kali ini melewati arah mid lane. Yep, dan mereka pun harus berhati-hati. Kenapa? Karena sekarang Hijume bisa saja mengamankan langsung ke arah satu ultimate yang sangat-sangat membantu lagi ke arah tim tapi Fluffy yang berhasil lagi dihancurkan, di mana satu base utama yang ada di bagian tengah udah berhasil langsung dihilangkan juga. Cuma masih mencari celah untuk bisa mengatakan damage, tapi sakit banget tadi Energy Chain dan juga Sonya. Bahkan tadi terlihat dengan senjata dimiliki dan mereka berfokus lagi untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu base utama. Akankah berhasil? Sedikit lagi dan Dewa United Esports mengamankan game yang pertama. Wow, game yang cukup seru. Memang dari awal terlihat tempo yang naik turun, namun dengan Lord kedua didobrak lewat mid lane, base yang langsung dituju. Tidak butuh 3 lane, hanya butuh 1 lane saja, dan Dewa mengamankan game pertama. Ray yang masuk untuk jungler kali ini cukup fresh, ternyata membawakan angin segar bagi Dewa United bisa memenangkan duel mereka di early game. Dan bahkan kehadiran Soriso di XP menambah juga daya sustain yang dimiliki oleh Dewa United. Wow, ini Dewa yang baru, fresh banget, setuju banget seperti yang Pawa bilang. Ray, dia kayak dari awal aja udah tahu power spike ya Om. Jadi Iya. yang dengan level 3 nya dia berani untuk main galak. Meskipun kena first blood ya. Iya.